Ya, halo anak-anak, selamat pagi. Jadi kita lanjut pembelajaran kita, otomatik. Kita sekarang sudah masuk di pembelajaran 5. Kalau bisa kita masuk sebentar juga di pembelajaran 6 ya, supaya kita kejar waktu ya, karena seharusnya kita sudah masuk di subtema 2. Oke, kita lihat di sini pada bukunya halaman 29. Anakku buka di rumahnya halaman 29. Di sini ada seorang anak yang mengatakan, "Apa yang dapat kamu lakukan untuk lingkungan pada masa pubertas?" Pada masa pubertas, hendaknya istilah hari-harimu, kita isi hari-harimu dengan kegiatan yang positif. Apa kegiatan positif yang bisa dilakukan pada masa pubertas? Ayo kita cari tahu melalui gambar poster yang ada pada pembelajaran ini. Oke, perhatikan baik-baik ya anakku. Jadi di sini pembelajaran ini kita akan mempelajari tentang poster. Kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan remaja pada saat mereka masuk masa pubertas. Oke. Di sini ada poster. Kalau anakku perhatikan di sini ada poster tips sukses pubertas. Jadi poster ini, beginilah tampilan poster. Kayaknya anakku sudah mempelajari tentang poster ini di semester sebelumnya ya. Kalian sudah tahu itu poster, bahwa itu poster adalah bagian dari reklame, berisi informasi-informasi di dalamnya. Oke, jadi di sini di poster ini mengatakan tentang berisi informasi tentang tips sukses pubertas. Salah satunya kita baca, selalu mendekatkan diri kepada Sang Pencipta Allah Tuhan yang Maha Esa. Kemudian kedua, mencari informasi, bertanya, berdiskusi tentang pubertas dan pendidikan seks kepada orang tua orang yang mengerti. Ketiga, selalu berpikir positif dan melakukan perbuatan yang positif. Dan ini kalian bisa baca sendiri. Jadi dalam poster ini informasi yang dapat kita terima, bahwa isi poster ini berisi tentang kita melalui masa pubertas dengan hal-hal yang positif. Jadi di sini posternya ada 6 hal positif yang bisa anakku lakukan pada saat memasuki masa pubertas. Oke, kita next. Di sini. Jadi di sini. Jadi kalau kita perhatikan tadi gambar yang tersebut, poster di situ halaman 30. Di sini. Jadi untuk membuat poster terdapat berbagai unsur yang harus diperhatikan. Berikut unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam pembuatan poster. Oke, yang pertama, judul. Seharusnya kalau untuk membuat poster itu kita membuat judul poster itu harus singkat, padat, dan jelas. Jadi judulnya itu harus sesuai dengan isinya ya. Jangan asal buat judul misalnya tentang lingkungan, kamu buat tentang kesehatan, berbicara tentang kesehatan, padahal ini fokusnya di lingkungan. Jadi harus sesuai dengan judul yang kamu ceritakan. Misalnya tentang tips sukses pubertas, jangan kamu berbicara tentang mengenai pendidikan ya, karena itu tidak sama ya. Misalnya yang kamu bahas tentang pubertas, tapi judulmu tentang pendidikan, cara berhitung yang benar, wah itu sudah salah ya, tidak sesuai dengan isi judul, tidak sesuai dengan isi bacaan. Oke, kemudian yang kedua, informasi atau isi poster berisi penjelasan tentang judul poster. Ini saya sudah sampaikan tadi di awal, yang ini tentang judul, jadi harus sesuai ya informasinya. Kemudian 3, ini gambar, perlu juga ini gambar membuat poster harus lebih menarik. Selain itu, gambar itu memperjelas isi poster. Misalnya anak-anakku membuat itu tadi tips sukses tentang menghadapi masa-masa pubertas, hal-hal positif. Gambar yang kamu masukkan itu adalah gambar yang sesuai dengan hal-hal pubertas. Jangan kamu kasih masuk pulpen, pensil, kan tidak sesuai ya. Jadi harus disesuaikan dengan gambar yang ada. Misalnya kamu tentang itu tentang sampah ya, jangan kamu kasih masuk tentang buku-buku pelajaran di dalam, tidak sesuai dengan gambarnya ya. Jadi harus sesuai dengan gambar isi di dalamnya. Oke, kemudian ini harus ada juga sumber dari mana informasi yang kamu dapat. Ini daftar pustakanya, sumber-sumber itu berasal dari buku atau internet yang kamu dapat. Dari mana asalnya kamu dapat informasi itu. Jadi ini hal penting yang harus anak-anakku ketahui. Bisa anak-anakku tulis di buku catatannya unsur-unsur yang ada di poster ini. Yang pertama judul, yang kedua informasi, yang ketiga gambar, dan yang keempat adalah sumber atau daftar pustaka. Oke, kita next ya. Kita percepat saja pembelajaran 5 ketika kita kejar waktu. Oke. Selanjutnya di halaman 32 di sini ada jadi aktivis peduli lingkungan. Bocah ini kumpulkan 650 kg koran bekas. Wah, bayangkan ini adalah sesuatu
hal yang bisa anakku baca tentang ini kegiatan remaja yang bocah 11 tahun yang mengumpulkan koran bekas ya, dan sampai itu 650 kg. Wah, luar biasa sekali ya. Anakku, untuk lebih mengetahui ini kalian baca ya, bacaan enggak usah saya bacakan di sini, kalian baca saja di buku nanti. Baca di halaman 32 ya, kamu bisa baca dan menarik kesimpulan dari situ. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya kasih nanti di tugasnya ya. Setelah kamu lihat video ini, ada tugas yang saya akan berikan. Oke, next. Kita next. Di sini ada tugas-tugas. Sebentar tugasnya menyusul ya. Kita percepat karena ini kita dikejar waktu. Kita percepat kita sekarang sudah masuk pembelajaran 6 ya. Pembelajaran 6 saya akan menjelaskan secara singkat padat supaya ini kalian memahami lebih cepat ya, karena di buku itu ada buku yang kamu pegang, kamu bisa buka ya, buku itu sama aja buku yang kamu pegang pada saat ya Bapak jelaskan di sini. Oke, sekarang buka bukunya halaman 36. Di bukunya itu kita masuk di pembelajaran 6. Di sini adalah seorang laki-laki mengatakan, apakah kamu termasuk anggota masyarakat yang peduli lingkungan? Peduli lingkungan yang bisa kamu lakukan diantaranya dengan menjaga kebersihan lingkungan. Selain itu, masih banyak kepedulian yang bisa kamu lakukan. Misalnya, ikut melestarikan adat dan budaya lingkunganmu. Apakah hal peduli lingkungan merupakan kewajibanmu sebagai warga masyarakat? Apa bentuk kewajibanmu yang lain? Wah, ini berbicara tentang kewajiban. Saya kira anakku sudah paham tentang kewajiban ini. Pembelajaran sebelumnya atau di semester 1 kamu sudah mempelajari tentang hak dan kewajiban. Saya kira kalian sudah tahu apa pengertiannya itu, apa itu perbedaannya, dan lain sebagainya. Oke, jadi contoh kewajiban yang nanti ada tugas yang saya kasihkan sebentar untuk pembelajaran ini sebagai pengantarnya. Saya kira untuk kewajiban itu sesuatu yang harus kita laksanakan ya. Kewajiban, namanya wajib, harus kita lakukan. Kalau misalnya mana yang didahulukan hak atau kewajiban, kalau misalnya disuruh pilih, kita harus dahulukan ada kewajiban. Tetapi kalau bisa kita jalankan secara seimbang atau bersama-sama jalannya ya. Oke, jadi sini kamu tugasnya sebentar saya kasih. Saya akan kirim ke grup tugasnya supaya lebih jelas sebentar. Oke. Dalam menjalankan kewajiban akan tercipta ketertiban, ketenangan, dan keharmonisan dalam keluarga. Wah, ini kan kewajiban. Kalau kita jalankan kewajiban, akan tercipta ketertiban, ketenangan, keharmonisan dalam keluarga. Oke, jadi sebentar saya kasih tugas di halaman tadi itu, di halaman 36. Kamu bisa lihat nanti di bukumu. Kamu tulis di buku tugasnya. Kalau bisa tugasnya itu kamu kirim supaya saya bisa baca, saya bisa koreksi apakah ada yang salah jawabanmu atau tidak. Oke, kita lanjut ya. Di sini ada ayo membaca. Coba buka bukunya halaman 37. Di sini ada judulnya Bahaya Jajanan Tidak Sehat di Sekitar Sekolah. Oke, jadi kalau kita baca ini tentang tentang makanan-makanan di sekolah, apakah itu bersih atau tidak. Jadi di sini dari bacaan ini saya sudah baca bahwa dalam memilih jajanan sekolah, anakku harus perhatikan kebersihannya ya. Apakah jajanan itu atau makanan itu bersih atau tidak. Sebelum masuk dalam tubuhmu, karena kalau jajanan itu tidak sehat, itu dapat membuat kamu sakit. Biasanya itu hal kecilnya itu biasa kamu diare atau sakit perut ya, biasanya terjadi sama anak-anak. Jadi harus diperhatikan mengenai jajanan di sekolahmu. Bukan cuma jajanan di sekolah, yang di sekitar tempat tinggalmu itu kamu harus juga perhatikan. Jangan asal beli ya. Kamu harus perhatikan, misalnya jangan sering-sering misalnya ada sesuatu yang kamu baru lihat, kamu beli, kamu tidak tahu bagaimana kebersihannya dan sebagainya. Tapi belilah yang kamu kenal, yang biasa kamu jangan beli sembarang tempat ya. Kamu juga perhatikan kebersihannya, apakah tempatnya itu bersih atau tidak. Supaya itu pada saat masuk dalam tubuhmu itu tidak ada pengaruhnya apa-apa. Bayangkan kalau misalnya makanan itu kotor, banyak bakteri dan lain sebagainya, itu dapat membuat tubuhmu sakit dan sakit perut ya. Kita lanjut. Kamu bisa baca ini mengenai bacaan di halaman 37. Baca itu ya, kalau bisa kebanyakan membaca ya anakku semua.
ini kesempatanmu di rumah, kamu harus sering-sering membaca supaya informasi yang kamu dapat itu lebih banyak yang kamu ketahui. Semakin banyak membaca, semakin pengetahuanmu semakin bertambah. Membaca adalah itu jendela dunia ya. Sudah sering dikatakan bahwa membaca itu merupakan jendela dunia. Bayangkan itu kalau kamu membaca, dengan membaca kamu itu bisa melihat mengetahui apa yang ada di dunia ini, informasi-informasi. Apalagi kalian itu sudah kelas 6, tahu pasti sudah mahir dalam membaca. Kalau ada yang belum mahir membaca, wah harus latihan lagi membaca ya, karena kapan itu tidak tahu membaca sudah kelas 6. Oke, kita next. Di sini ada gambar. Kalau kita amati, ini merupakan alat-alat atau musik dari daerah. Yang pertama ini merupakan angklung ya, angklung. Yang kedua ini gamelan, ya seperti gamelan ya. Yang ketiga ini gendang, dan ini hampir sama dengan yang keempat. Mungkin ada penjelasannya di bawah supaya kita lebih jelas. Oke, jadi kita next saja, kita percepat ya. Jadi mungkin tugasnya juga saya kasih sebentar yang ini untuk mengamati gambar ini, gambar apa sih ini yang diperankan. Oke, di sini ada lagu Mariam Tomong. Jadi ini Mariam Tomong di pembelajaran sebelumnya juga di semester 1 itu kalian sudah mahir ya. Lagunya seperti ini. Selendang madi ginjang kain panjang madi toru pangeol nit gonting masong ngondeng ke mama ngolu. Oh Mariam Tomong dainang sinapang masin. Jadi itu lagunya ya. Jadi lagunya seperti itu, Mariam Tomong. Bisa kalian cari di YouTube apa dan sebagainya. Itu sudah kan bisa kamu akses bagaimana sih lagunya. Tapi yang saya nyanyikan tadi itu yang seperti itu ya. Seperti itu liriknya, seperti itu juga nadanya, not-notnya ya. Kamu bisa pelajari. Oke, interval nada. Kita sudah pelajari tentang interval nada, bahwa interval nada itu merupakan jarak antara satu nada ke nada yang lainnya. Itu merupakan interval nada. Oke. Kamu bisa baca-baca lagi di bukumu halaman 41 dan sebagainya. Ini kamu bisa ciri-cirinya seperti apa. Interval prime itu hanya terdengar satu nada sehingga terdengar nyaman. Contohnya do saja. Itu beberapa contoh-contoh interval nada. Bisa kamu tulis di buku catatanmu supaya lebih jelas bahwa ciri-ciri bunyi interval nada yang 1 sampai 8 kamu tulis saja judulnya: interval prim, interval second, interval terce, quart, quint, septim, dan oktav. Oke, jadi kamu bisa baca di bukumu halaman 42. Oke, tugasnya nanti menyusul ya, saya kasih. Oke, jadi itu saja pembelajaran kita pada hari ini, pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Saya harap anakku semuanya memahami materi yang saya sudah sampaikan. Jadi jangan jadi orang yang malas ya, tetap belajar walaupun di rumah, harus tetap semangat mencari informasi-informasi baru supaya kamu dapat menjadi orang-orang yang cerdas. Oke, sampai sini pertemuan kita pada hari ini. Saya harap semuanya mendengarkan, menyimak dengan baik apa yang Bapak sampaikan. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. See you, bye-bye.